banyak tetamu yang orang bepada kayak ini, "Nggak popo, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting hatinya baik." Di zaman Nabi Adam tuh, iyalah kan boneka masih kecil gitu kan. Mmm, Jar Allah nih, kita kita main sudut pandang Allah lah. mhm, "Jar lo, mmm, kita main sudut pandang Allah lo." iya iya iya, Iyalah, boneka masih kecil kan, belum ngerti lagi. Nah, belum bisa udah lagi heeh, besar nih nih. Kayak misalnya kayak Siti Jenar tadi. iya 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 Siti iya, Jenar kan ikan sudah besar, sudah keturunan Rasulullah, sudah iya iya keturunan iya, dari Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad, nah iya misalnya. iya iya, Sudah keturunan semua nih, masa masih kayak itu? Gitu nah, heeh. Yang membuat manusia itu tidak berlimpah, menderita, sedih, eee, marah, itu bukan Allah tapi dirimu sendiri. kawan ulun ada soal apa aja, ada soal bae, pas jam ini, itu kayak apa? Nah, itu kayak yang mulai sulit tuh kayak gitu, yang mulai sulit menjawabnya kita. Mmm, Karena ini ada pembandingnya sudah kan, dan pembandingnya itu tidak bahagia-bahagia aja gitu nah. Itu yang mulai sulit kita menjelaskan ke anak kan. Kamu masih ketujuh anu lah, Gus Bahal? iya selalu ketujuh. Ada masuk Cuman ya, kan lawas kadang laos kita nonton. heeh, Pernah lah, ini laos juga, pernah lah kamu dengar kisah tentang anu, eee, kisah tentang Seks Siti Jenar yang dikasih oleh Gus Bahar. Tahu sudah itu? oh, kada pernah. Cuman aku tahu sudah Apa kisahnya dulu nih, kan udah buka dulu. kalau Kisahnya Seks Siti Jenar itu kayak apa? yang aku tahu lah, Ya. Sesi Jenar adalah seorang kiai besar. Nah, terus? Kiai besar yang sangat taat kepada Allah. Heeh, terus? Nah, dia adalah dianggap banyak orang masyarakat sekarang itu ajarannya melenceng. Tuh, terus? Nah, padahal tidak. Heeh, Padahal itu adalah sebenarnya maksud beliau itu nggak salah. Ajaran beliau itu kada salah, bujur itu nah. Dia kan menyebut aku ini Allah, iya, betul betul. Terus ya loh, lanjut. aku ini Allah. Tanah ini ya Allah. Pokoknya semua tuh Allah. Safety General itu menyebut. Nah, di situ sebenarnya di ajaran Islam tuh ada bahwa semua ini tercipta karena Allah. Karena Allah kan, semua itu tercipta karena Allah dan intinya semuanya menyatu Pan. Aku ini kereda, aku ini ya Allah. Allah tuh ya maksudnya bukan bukan apalah bahasa yang nyamannya tuh bukan aku ini makhluknya kemudian apa semua ini terjadi karena ciptaan Allah dan hatinya tuh sudah menyatu dengan Allah tuh nah. Makanya Inya menyebut seperti itu, bukan berarti Inya tuh Tuhan, bukan. Ya, Ika masih mengajarkan konsep ilmu yang sudah dipahami oleh Seks Siti Jenar nih, loh. Iya, sudah Ya, memahami. Nah, terus? cuman di film-film kenapa dibunuh oleh Sunan Kalijaga, karena takutnya masyarakat tidak bisa menerima Mhm, ajarannya, tidak mampu menerima ajarannya Syekh Siti Jenar. mhm. Nah, nanti kalau masyarakat tidak mampu, salah mengartikan, akhirnya jadi salah, jadi penyalahan jadinya karena orang Terus? iya, jadi sesat. Padahal Syekh Siti Jenar-nya kada sesat, karena orangnya sudah mampu Betul betul. situ. Nah, sekarang pun aku hanya raja Bang, akhir-akhir ini Bang, tapi mengikuti Cara pikirnya, pola pikirnya Seks Siti Jenar. ya pola pikirnya Siti Jenar dan gabung komunitas, bayar. Tunggu dulu, Ika gabung komunitas keagamaan yang bayar kan? Ya, Serius kan? hanya mungkin belum ada sebulan. Bukan keagamaan, pola pikir, tapi tentang itu semua. Itu akan menarik semuanya tentang rezeki, Oh, tentang filosofis kan? kebahagiaan. Komunitas anu Kak, filosofis Kak? Ya bukan filosofi, pokoknya tentang, eee, kalau selain agama tuh apa bahasa anunya? Rohani, bukan rohani sih. Apa bahasa-bahasa yang mengarah ke situ tuh? Mmm, aku taunya filosofis, mem mem membaca pemikiran, apalagi logika. Lain, spiritual, Oh, spiritual. tapi bukan spiritual yang mengarah ke agama, tentang spirit diri lah. Heeh, Nah itu
hampir sama dengan situ, arahnya ke situ. Iya, kan memang ilmu pemikiran kan emang kayak itu. Nah, adalah semalam aku menakuni guru IKAM, Guru Pak guru guru kita semua ya, guru siapa tuh? heeh. Pak siapa namanya? Aku kada tahu juga ngaran sih Den. Abah guru aja aku tahunya. Itu Ada nyamannya sopan. pas aku tetamu aku kan sekali aja lah tetamu yang Sidin ada mengisahkan, ini botol. Botol itu isinya Kopi, kosong. air. Kosong Oh, kah, kosong. angin kah? Ya, Nah, kosong itu ingat lagi kamu yang Sidin mengisahkan itu, yang ada aku, itu ada airnya. Misalnya di dalam botol itu ada air. ada airnya terus saya pakai kisahnya Sidin. Nah, yang kita pegangnya airnya kah botolnya? Ya, terus air itu apa? Air Ya, itu ya kosong kah itu kah? Air itu ya botol kah rasanya? Pokoknya kayak kayak bolak-balik tuh nah. Air itu ya botol, botol itu ya air kah? lain-lain gitu. Kayak Pak. Nah, di yang aku ikuti ini ada pembahasan tapi juga bukan botol, Bang. Itu kan kasusnya Ya, pas Sedin pas megang iya botol. megang gelas, Ya. megang. Nah, hampir ada itu. Oh, kayak apa yang kamu empat ini? Nah, kena dulu dah itu soalnya panjang udah. Oh, iya. Ini dulu, bulik ke sini dulu. Ke Mana sesi boleh? dejenar dulu. Ya, Apa? kan sampai mana tadi? Kan sudah tahu yang si Sesi Jenar nih dibunuh oleh anu lah, dibunuh oleh Sang penjaga. Sunan Kalijaga. Dibunuhnya dalam hal apa dulu? Dibunuhnya ini maksudku tuh resmi kah atau dibunuh dicucuk kayak itu nah. Maksudku tuh Kada dicucu. iya, maksudku Kada tuh tahu. dibunuh atau dibunuh secara resmi kah? Maksudnya dengan rapat, dengan apa berombak bersama atau Sunan Kalijaga kamu sesat langsung dipenggal gitu. Ya Pak, menurut kamu. Ini nih yang resmi kah hukumannya atau yang eh kehendak Sunan Oh, Kalijaga aja? kehendak Sunan Kalijaga. Ya kamu tahu kehendak Sunan Kalijaga? Soalnya aku nonton di film, kada tahu kisah. Nah, itu. Aku yang kisah tuh terpotong di situ. Nah, aku kan karena anak tahu, Nah, jadi aku mencari referensinya dari Gus Baha loh. mhm, Itu sudah menelpon Abah Guru juga jadi Sidin mengesah sama kayak Ikam jawabannya. Sidin itu bujur, mmm, cuman cara pemahaman murid Sidin yang nggak bujur. Ya, Sidin mengabarkannya kayak itu. oh iya iya, Nah, itu. Nah, terus aku cari referensi loh mhm, di Gus Baha. Nah, dan ternyata kalau ajar Gus Baha, Syekh Siti Jenar tuh kada, salah. Kalau jar Gus Baha, ini lain jarku, yang iya, tadi ku dengar dari Gus heeh, Baha. Itu adalah kan tahu Gus Baha tuh lumayan ceplas-ceplos loh. iya, Ini pemikiran goblok ya sih, Din. heeh, Nah, kayak itu. heeh, Nah, kenapa? Karena eh, ada satu pertanyaan Syekh Siti Jenar ke Sunan Kalijaga mmm. yang mengulas Sunan Kalijaga tuh kayak hendak barang mau budus lah. Kan si Dini keren aneh Sunan Ada Kalijaga. salah satu Ada satu pertanyaan ada dari satu Syekh Siti Jenar ke Sunan Kalijaga ya, yang bikin yang bikin Sunan Kalijaga tuh kayak naik pitam kayak kan preman kalau mmm, perampok kalau iya asalnya. iya, Nah, jadi kalau dibawa main ke pemikiran kan berat kalau bagi Sidin. mmm, Sidin kan tipenya syariat. Nah, mmm, Sunan Kalijaga nih ya syariat tapi ngerti lah yang gitu loh. mmm, Nah, satu pertanyaannya kayak ini. Tapi si Gus Bah ini masalahnya menjelaskan pakai bahasa Jawa. Itu yang aku cuman aku nangkepnya kayak ini pertanyaannya. Eh Sidin bertanya ke Sunan Kalijaga, kita ini kamu sholat kan ya? mmm, Nah, kamu sholat itu jadinya pakai tubuh kah, pakai roh? Pertanyaannya lah. mmm, Nah, terus dijawab Sun kan, ya jelas pakai tubuh kan. Nah, mmm, kan kita. Nah, nggak sia-sialah sholat memakai tubuh. Biar mmm, sensitinya. Nanti kan tubuhmu hancur, mmm, terus jadi mayat, mmm, terus busuk. Gitu. mmm. Nggak kamu bawa mati kan? Ya. Pertanyaan. Terus gimana? Kenapa nggak sholat pakai roh aja? Ya? Itu pertanyaannya. Rokok Pertanyaan. sesi dengerin bertakun ke Pertanyaan ke Sunan Kalijaga. Nah, terus itu maksudnya kan kita nih sholat kada perlu bergerak sholat gitu. Nah, intinya yang dipandai oleh sesi jenar nih itu kan anggapannya. Ya kan? nah, Mengerti kan? sebet orang lain menangkapnya Iya, kayak itu kan. seperti itu, Iya, sebenarnya sholatnya sudah sholat kan kita sudah sholat gitu. Nah, intinya kalau si jenar kan paham nih, tinggi kan sudah kalau menurutku kada Bang, menurutku caranya. tetap sholat tapi yang khusyuk, sholat khusyuk itu ya rohnya yang sholat, Iya, makanya cuman tubuh ya tapi pertanyaannya ke Sunan Kalijaga tadi kayak itu. mmm, Kan kada sia-sialah sholat pakai tubuh aja gitu. Kan kayak itu tuh. Tubuhmu hancur aja, rusak, kada dibawa juga mati aja. Nah, terus apa nah pembahasan Gus Baha lo
Nah, jawabannya Gus Wahab ini sesi jenar nih goblok jadinya ini. Pertama nih, tubuh dan roh itu harusnya tuh berkawan. Harusnya tuh Jadi satu kesatuan, hmm, satu kesatuan. Jadi bukan tubuh ini melawani roh. Maksudnya tuh kayak ini nah, bukan terpisah. iya, bukan hal yang terpisah. Maksudnya kayak ini nah, dari Gus Wahab. Eee, roh ini kan sebenarnya sifatnya bebas lah. Sekedar tuh bahagia sudah kenal. Jadi dilakukan ke dalam tubuh sehingga menjadi menderita kalau jadi menderita. Nah, harusnya kan si roh sama si tubuh ini kan saling bekerja sama supaya sama-sama nikmat kayak itu nah, intinya jar Gus nih. Nah, kenapa eee, harus dibuat pernyataan bahwa tubuh ini tidak harus mengikuti roh, apa roh ini tidak harus mengikuti tubuh kan. Kenapa cuma roh aja? Kenapa ada dibuat bekerja sama? Nah, gobloknya itu adalah si Din tuh membuat si tubuh ini jadi musuhnya roh. Oh. Melawan. Jadi harusnya saling bekerja sama malah diulah jadi melawan. Jadi itu gobloknya jarnya, jar Gus Bahar. Makanya pada saat beliau itu kan ada yang kan sebelum dipancung lah, Sidin itu digantung dulu, habis digantung dipancung. Dua kan digantung, dipancung. Dibunuhnya. Ya, terus nih resmi dibunuhnya. Jadi ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan apa ngarannya, Ampel kan Giri kan, Oh. pokoknya lengkap lah orangnya. Nah, masalahnya di situ tuh ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan ahli syariat kok, yang memang mengerti caranya menjelaskan kayak apa caranya hakikat lawan syariat tuh memang harus menyatu gitu nah. Dan kan boleh kita misalnya hakikat hakikat aja, syariat syariat aja, kadang gitu. Misalnya kita ngerti syariat, kita ngerti hakikat, disatukan gitu. Nah, di situ ada Sunan Bonang yang bisa menjabarkan itu. Makanya secara pernyataan dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, dan semua yang di situ, makanya Sidin tuh jadi salahnya di situ. Sebenarnya Sidin tuh sampai, ilmunya sampai. Jujur, jujur jadi kamu tadi. Itu kadang kadang menyalahkan soalnya, oh, soalnya abah guruku ya juga madai abah guru kami lah semua. Mbak, madahinya kayak itu juga. Sama kayak kamu. Cuman, jar Sidin, jar Gus Baha pulang, aku kan ngerti ada puas sama sih. Itu di situ pernyataannya. Terus ada lagi, ini lebih jauh lagi Bang lah. Pemahaman syariat hakikat itu kan ada satu yang mengulah eh, pernyataan lagi penting lagi. Jar Sidin kan ini salah satu pernyataan dari sesi penyiar gua. Pangeran lo, Allah tuh pangeran lo. Pangeran tuh maha melihat kan, jar sesi penyiar kan, maha melihat kan. Eh, kita melakukan apapun itu ibadah yang baik karena maha melihat kan. Nah, terus jar kita kadakawa eh, meninggalkan syariatnya. Kenapa? Karena dalam syariat kita tuh dilajari kesopanan. Contohnya, eee, kita berpakaian, Allah tuh mau melihat. Kita beribadah kada berpakaian, sidin kita beribadah walaupun kita berpakaian terlihat tetap beribadah gitu nah, tetapi kita disuruh berpakaian. Nah, syariatnya di situ. Kita tuh disuruh berpakaian untuk memberikan kesopanan kita. Nah, jadi memang sesungguhnya walaupun kita kada berpakaian, kita tetap bisa beribadah, dia sidin gitu. Itu pemahaman sidin, Bang. Cuman sebaiknya kan berpakaian, gitu nah. Nah, Itu menurut Gus Baha, Gus Bahar. iya, sebaiknya kan berpakaian di sidin gitu. Nah, masalahnya saya sih dari banyak pengikutnya sampai sekarang kan. Masih banyak. Kamu tahu Oh. anu lah, aduh kada ingat aku namanya ya. Awalnya tuh ini keluar di TikTok gue nah. Terus pernyataannya tuh gila tuh nah. Jadi kayak ini pernyataannya yang cari aja nah. Nggak tahu namanya. Eh, apa yang ku inginkan tuh pasti terjadi jadinya. Karena apa yang kuinginkan tuh ya yang pangeran inginkan gitu. Setiap ku hendak ini jadinya mesti ada aja. Nah, itu pernyataannya. Nah, contohnya jadinya lo. Kalau misalnya aku lagi kada ada uang jadinya lo. Tinggal melepaskan apa beli burung misalnya kayak burung merpati ke apa di pasar jadinya aku terbangkan merpatinya lo. Terus jadinya sekedar lo dapat rezekinya aja. Kayak itunya pernyataannya. Hah? Maksudnya burung di pasar? Ya beli burung di pasar. Oh, beli. Iya. Terus dilepaskannya, nanti kada lama jadinya ada uang datang jadinya, rezeki datang jadinya berkali-kali lipat. Apa hubungannya dengan melepaskan burung? Ya kada tahu. Oh, maksudnya melepaskan burung yang terpenjara kayak Ya kayak itu.
Heeh. Nah, Ya itu di Islam ada kan rezeki yang tak disangka-sangka. itulah aku cari, itu siapa ngarannya lagi nih? Kiai. Tapi kiai sebutannya? Bukan kiai. Apa kalau kalau di Jawa tuh apa anunya ya? Gus, Lain Gus juga, lain kiai juga. Orangnya Anum. Mas, Lain, Kang. lain. Apa kalau yang dia itu nah, siapa yang ditangkap tuh, apa di Kiaunya? Iya, aku Ditangkap apa? Teroris? lain. Ada yang ditangkap yang baru-baru ini, yang begal kelahi lampu sulap merah tuh. Ya Gus Samsudin. Bagus tapi semalam tuh ngarannya, ya kan aku simpan lah, aku kirim ke ikam tuh ada ya, Pak. Terus aku kirim ke ikam aja semalam terus kita simpan. Di TikTok. Iya. Cari aja anu, burung dilepas. Nggak apa-apa. Yang penipuan undangan aku kirim ke ikam tuh lah semalam lah. Tunggulah aku carilah. Nah, ikam anu lah yang penipuan tuh bisa lah sama reverse engineering itu. Kayak misalnya ada undangan yang Ya, Java bisa. tuh, Nah, bisa kebongkar. Sampai tahu ikam telegramnya. ya kalau di dalam ada telegramnya ya bisa tahu. Kalau di codingnya ada. Maksudnya mereverse itu gampang. Ya tinggal dibuka APK-nya kayak Dani yang mau buka aplikasi absen itu loh. Ya, tapi kan kalau kalau yang anu nih yang ku-share ke ikamnya jadi zip aja. Oh, berarti aplikasinya beda. Pakai aplikasi itu. Iya, jadi zip aja ini kan. Hmm. Jadi tinggal diubah belakangnya lo misalkan Wah, undangan.apk. itu nggak ngeri, Man. Ini ada yang ngeri. Ada yang lebih ngeri daripada APK. Ya kan tahu keylogger lah, Tahu keylogger. yang kita install zaman Di Bari di install ya di di warnet. ya di plastis aja kalau aku dulu. Ya, maksudnya di anak di warnet kalau misalnya orang tahu di mana, karena orang yang ngetik apapun di komputer itu terekam loh, Ah, bujur bujur. terekam ke notepad loh. Iya, bujur. Istilahnya aku pernah nyobain dulu. Ya, terus apa? Apa ngerinya? Wah, itu lebih nyaman. Sekarang ada versi online-nya. Bisa ke HP, bisa mana-mana. Dang dulu versi online. Terus kayak apa caranya baca? Maksudnya kita menginstal tetap. Ya entah berupa file atau apa. Aku masih membaca konsepnya, Bang, dan konsepnya ini dikeluarkan bukan konsep jurnal. Jurnal itu pasti resmi loh. Yang mengeluarkan tuh kampus kampus terkenal kayak MIT itu nah. Kayak kampus. Sendiri. Iya. Berarti Inggris, bahasa Inggris. Hmm. Oh. Maksudnya ini mengeluarkan jurnal tentang pembahasan keylogger Mm-mm. atau jurnal tentang apa nih? Coding. Apa itu? Apa tadi? Aplikasinya, Jargo tadi. Keylogger jadi kamu pakai internet. Kayak logger. Ada yang bahari yang di flash disk. Iya, keylogger namanya. Tadi nggak tahu aplikasinya apa. Nah, itu ada sekarang. Ada konsepnya, Tapi aplikasinya belum tahu siapa nama namanya. ada Konsepnya seperti itu. maksudnya ikam jadi lewat internet tuh Ya ini kalau dulu beda. kan kalau dulu kan di Notepad loh, tersimpannya jadi kan Iya. offline loh. Nah, Oh, sekarang tuh mengirim online. langsung. Iya, mengirim Mengirim datanya. langsung. Oh, yang aja kalau itu berarti secara nyat mengambil data dalam dompetnya. Iya, tapi kan itu walaupun orang IT nggak sadar kalau kena. Kalau tadi APK kan masih ada low location, low contact masih kalau kita deny. Oh, ini aplikasi kerja jelas aku udah mau di low. Hmm. Nah, ini nih menyusup dah di dalam tak. Kemudian Karena langkah awalnya pasti diinstal dulu, pasti. ya stay install. Ya misal kita Cuman kalau ada low-lowan, kalau aktif Indo Defender tetap aktif. tetap lah. Nah, entah kenapa Sarip semalam itu ada menginstal sesuatu crack. Crack itu diinstal tidak terjadi apa-apa. Nah, hari ini menginstal esoknya itu akunnya Sarip terhack. Oh, berarti itu crack lah. Crack itu lah berarti. Ya, entah dia nggak harus naruh kalau di HP mungkin di APK atau apa. Jangan, ya kalau di APK masih mending. Kalau sampai digambar kan, kalau misalkan file itu bisa masuk ke Dalam bentuk gambar. ya atau zip kah, pas diekstrak ternyata ada filenya itu masuk ke HP kita, Enggak itu mungkin, kan mungkin menginstalnya. Kan itu harus diinstal juga secara sadar loh. Menginstal seorang ada mungkin lah. Ada mungkin menginstal seorang. mungkin lah. Karena aku tonton yang Buhan
engineer-engineer Indonesia ada. Cuman anu Bang, agak panjang kalau nonton. Waktu itu juga ada kajian malam Jumat namanya, nama acara YouTube-nya. Jujur aku kalau coding, yang full membahas coding aja kadang ketujuh, kurang. Kadangnya ada ngoding kayak itu. Ngobrol kayak ini tapi masalah teknologi, masalah hacking gitu. Iya, maksudku tuh, iya, ketujuh aja Heeh, Bang, kalau ngobrol aja. Maksudku ya tuh kalau ngobrol. misalnya pembahasannya tuh yang pakai sudah, kita nih ngoding, bahasa apa? Bahasa ini misalnya, Bang. Oh, kadang. Terus ngodingnya pakai di Ngobrol kayak kita ini aja. nah, ya nggak apa-apa kalau itu, bisa aja Nah, nonton tetap. ya Nonton aja, itu bisa. bagus. Karena bagus. Aku nonton aja yang Itu kecil tanpa di-install. random mana, aku nonton YouTube tuh Mhm. super duper random kayaknya. Itu kok. Kita lanjut tadi apa? Sampai lanjut lagi. Kita membahas apa di seksi general loh. Ya, Atau yang lain lagi. itu mencari tadi Gus tadi nah. Nah itu nah, kadang ingat namanya aku. Anu kah? Pokoknya viral orangnya. Atau jangan-jangan yang ini? Nya anu, supaya nyaman lah, Gendut kah kurus? kurus. Nainya pernah lawan yang itu yang bikin Jawa tuh, yang Kisah Seribu, yang pulau apa? Yang ini yang mencari-cari hantu tuh. Kak apa? Om Lau, lawan Om Lau. Om Lau. Wih, cari aja di Om Lau. Kalau dapat namanya tahu lah Kang. Iya tahu. Ngaji Jawa lain. Lain. Om Lau, Pak. Om Lau, Pulau Jawa. Riko lain. Lain, Yunus. lain. Om Lau, Om Lau, Om Lau. Kisah Tanah Jawa, Kisah Tanah Jawa. Om Hao, Om Hao. Anu aja, jangan Om Hao-nya, kisah tanah. Ki Arjuna. Arjuna, astaga. Nah, ini orangnya, nah, langsung di depan, nah. Tangan yang kurus-kurus ini. Itu Arjuna. Iya, Ki Arjuna namanya. Ki yo. Nah, Ki. Di Jawa Ki. Ini kayak lawan Denis Sumargo ini kak, keturunan genderuwo. Nah, Ki Arjuna. Anu jadinya. Anuku jadinya Maha Guruku. Saya Siti Jenar ya. Ah, ya Jawa Ki Arjuna Samudra gitu. Oh, tadi aku siapa ya? Ki Pangeran salah. Lain. Ki Sultan lah. Anu, banyak pengikutnya. Siapa nih? Si Arjuna nih. Kok Ikem bisa tahu? Kamu tadi tahu pada? Bukan, aku nih pada pengikutnya si saya Siti Jenar. Bukan Ki Oh, Arjunanya. Ki Arjuna aku kan tahu, tapi kan orangnya kan jelas dari lah. mana ya kamu tahu kayak Sesiliana banyak pengikutnya? Kan cuma bisa jadi cuma satu orang ini ya. Ada banyak kan. Coba aja kayak Ikem. Ikem aja mengagumi loh. Sebenarnya tadi dari awal-awalnya. Ikem meyakini bahwa beliau itu kada salah. Oh, Nah, dapat tapi tiketnya lah. aku masih ada yang ke flip Bang, yang dari Gus Baha. Yang maksudnya Iya, ya, yang mana? Yang mana? Aku yang ini yang jarinya yang Sidin Betakun eh, kenapa yang sholat nggak rohmu aja bu? Eh, kata Dapang menyambat itu. Maksudku aku menangkapnya kayak itu. Maksudnya Sidin tuh menyambatnya kayak ini. Kada sia-sia lah. Cuman tuh kan tubuhmu hancur juga ujungnya. Kayak hmm. itu pertanyaannya. Ya menurutku kalau untuk menyolatkan roh ya badannya ikut gerak, tapi fokusnya jangan ke badan. Nah, menurutku maksud sesi jenar kayak itu. Iya, tapi Artinya badan tetap sholat, tapi jangan fokus ke badan. Artinya khusyuknya tingkat tinggi sudah. bujur logis tuh. Cuman ya apalah Gus Bang tuh menjelaskan lah. Khusyuknya Bagaimana? khusyuknya tingkat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan jarnya tadi kan Allah itu melihat tentang ketika kita beribadah, entah itu pakai baju atau tidak. Hmm. Nah, kalau zaman dulu belum ada baju, Nabi Adam ada baju lah. Nggak tahu, Nabi Adam ada baju atau kada. Iya, Di kadang penggambaran, penggambaran tuh ada kok. logika kita aja tuh, nah. Logikaku semua orang selalu pakai baju dari dulu sampai sekarang. Sejak Nabi Adam menurut kamu sudah ada baju kain kayak ini?
Keredal loh. Kain kan mungkin, kan kulit hewan ada. Maksudku tuh kesopanan tuh kayaknya dari zaman dulu lah, mungkin menurutku lah. Tahu atau memang itu cuma perspektif kita aja kalau kesopanan tuh Kalau menurutku, eee, belum, aku pernah melihat gambar-gambarnya Nabi yang sugih banget siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah itu, ya zaman raja aja masih cuma nutup bagian bawah loh. Nih, kita orang Dayak, orang Papua, itu zaman sekarang loh. Ya nutup kan, tapi maksudku tuh berpakaian, maksudku tuh ada yang ditutupinya kalau dalam Iya, ceritanya. tapi kan yang lakiannya udah full loh, Iya, biasanya udah bagian full bawah loh. kayak Firaun apa segala macam, yang Heeh. gambar-gambar itu cuma bagian Nah, bawahnya. Jadi sholat itu kan, oke sholat zamannya Nabi kan gerakannya seperti ini. Cuman kan sebelum zaman Nabi kan orang tetap melakukan ibadah loh. Maksudnya Tuhannya dari zamannya Nabi Adam tetap sampai sekarang tetap, apa? tetap sama kan. Mhm. Nah, mereka semua melakukan ibadah kan karena Nabi sejak Nabi Adam kan berarti melakukan ibadah loh. Nah, kita kembalikan ke sesi Jenar-nya. Masalahnya sesi Jenar menyampaikan seperti itu, sudah Ada. turun Nabi Muhammad atau belum gitu loh. Jangan bubuli ke situnya dulu, ke konsep ibadahnya aja dulu. Ke konsep yang masalah Allah melihat tadi nah dulu. Jangan dilihat dari gerakan atau caranya ibadah. Mhm, Kalau caranya ibadah sekarang kan memang pakai gerakan 5 sholat 5 waktu itu. mhm. Nah, kalau orang beribadah pada zaman dulu, zamannya Nabi kan zamannya Nabi Adam, berarti kan ya belum pakai baju. Berarti kan sedangkan aurat ini kan pusat loh kalau laki-laki. Ya, Berarti belum tentu tutup dong. ya zaman itu memang belum kalau kalau kita Ya, lihat dari berarti konsepnya. sah-sah aja loh. Artinya kalau ikam sebagai Allah, oh Nabi Adam sedang sholat. Iya, tapi kan perintah Allah yang paling baru, maksudnya Ini bulik dulu konsep ibadah dulu. Dari sudut pandang Allah dulu. wih, gilanya dari sudut ya dari sudut sudut pandang Yang Maha Kuasa kita anu aja sudah beribadah, bebas Ya, gitu. beribadah loh. Artinya kan Nabi Adam dengan Alipan ketika melakukan sholat, centang sholatnya tercentang. Ya, Kada pikirkan dulu bajunya dulu. ya bujur ibadahnya terlaksana semua. Ya, Ya, tercentang loh. ya. Tapi itu kan kalau karena itu lepas dari konsep mencintai Rasulullah jadinya kan. Enggak, makanya dari sudut pandangnya jangan. Nah ini Jadi tingkatannya kita lebih di atas dari Rasulullah lah. Karena mungkin lo kan. bukan seperti itu. Jangan sudut pandang ikam tuh sempit kan. Maksudku sudut pandangnya dilebarkan itu tadi. Kamu seolah-olah jadi Allah tuh namanya oh, oh Alipan sholat, Nabi Adam sholat, Nah, sholat. apalah, kayaknya itu kada pas menurutku. Kada pas karena eh, memang jujur pada zaman itu karena kayak ini aja nak. Kita melihat misalkan anak bayi lah. Hmm, Anak bayi kan ya maksudnya maknya makan, darinya makan kecil kan bambur nih, hmm, masih kecil. hmm, Kita kan sebagai abah nih mau iyalah bolehlah bambur masih kecil. Nah itu. hmm. Kalau sudah ini makin besar kan kadang mungkin kita biarkan sudah besar masa makan masih bambur. Nah kayak itu kalau pertanyaan logikanya kan itu. Maksudku di zaman Nabi Adam tuh, iyalah kan badan kamu masih kecil gitu nah. Hmm, Biar Allah nih kita kita main sudut pandang Allah lah. hmm, Biar lo, hmm. kita main sudut pandang Allah lo. Ya, ya, ya. Iyalah boneka masih kecil, nah, belum ngerti lagi. Nah, Belum bisa besar lagi. nih, Ah, besar nih, nih. Kayak misalnya kayak Siti Jenar tadi. ya, ya, Siti ya, ya, Jenar kan ikan sudah besar, sudah keturunan Rasulullah, sudah ya, ya, keturunan ya, dari Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Muhammad, nah, ya, misalnya. ya, ya. Sudah keturunan semua nih, masa masih kayak itu? Kayak itu. Nah, Ah, oke, itu oke, oke. masuk akal lah sudut pandang dari Ya, situ. ya masuk akal. Hmm, itu maksudku tuh kenapa Gus Bahat menyampaikan itu karena sesi digital tuh mungkin sudut pandangnya sangat luas kayak ikam dulu kayak beribadahnya sama kayak zaman di Nabi Adam semalam kayak Tapi kalau yang kutangkap dari penjelasannya, dari pertanyaannya Sesi Tijenar yang versinya Gus Bahala, ya itu menurutku ya tetap tubuh tetap sholat, cuman fokusnya jangan ke iya tubuh, masalahnya yang ditanyakan Sunan Kalijaga ini taunya ibadah temperamental kayak itu. temperamental lah Ah, jadi ditanya yang anggapannya itu kan pertanyaannya kan mulai orang berpikir dulu bahwa tapi memang memang banyak yang keliru Bang, iya mengartikan itu dan aku itu lumayan kalau kita takut orang biasa lah misalnya orang yang kada nangkep ikan ini kan bagus nih kamu sudut pandangnya luas nih maksudku tuh hmm, eh,
ikam kada mentah-mentah menangkap bahwa buat apa kita sholat pakai tubuh aja, buat apa kita tubuh kita kan uyuh-uyuh sholat, nah bergerak uyuh-uyuh, Hmm. ujung-ujungnya kan ada di bawah juga kan pas mati gitu. Nah, Hmm. yang kan kalau kita ini kan ini jago aja kan roh kita ini kan kalau sudah meninggal tuh bebas intinya bukan kita ini meninggal sebenarnya bukan meninggal. Kita ini meninggal eh, yang meninggal itu tubuh kita. Nah, ini hidup lagi, cuman rohnya yang hidup. Nah, itu hidupnya lebih hidup lagi gitu nah. Nah, itu jago lah kayak wah, aku ada belum sempat gitu juga. Nah, sebenarnya kan saat kita diberikan keputusan untuk roh dan tubuh ini Jadi satu. jadi satu kan, kita ini kerja sama nih, Ya, memang. ya Memang. beribadah ya. Nah, maksudku tuh sudut pandangnya sampai ke situ tuh. Nah. Sampai ya. Ya, semua orang, tapi kan semua orang sampai ke situ. Nah, kalau seandainya seks itu jenar tuh kada dipenggal, mungkin menurutku lah, kalau kada dipenggal akan banyak orang yang kada semengerti itu. Dan sekarang banyak kan. Nah, masalahnya itu. Masalahnya aku lumayan banyak tetamu yang orang bepada kayak ini, nggak popo, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting hatinya baik. Orang like Sering. nah, itu termasuk mirip-mirip Siti Jenar loh. Menurut kamu konsepnya hampir. Sebenarnya kita nih lah, aku nih sholat aja masih belum ngomong lah intinya. Sebenarnya sholat itu harusnya kada lomba. Cuman eh itu lebih itu masih untung karena itu aja pernyataannya. Yang penting hatinya baik. Mhm. Ini almarhum, aduh, nih. Pokoknya ini orang yang aku kenal lah intinya. Kalau penyampaiannya kayak ini, sholat tuh bukan satu-satunya jalan ke surga. Mmm. Ada jalan lain, misalnya kita sedekah, nah, Mmm. misalnya kita kayak tadi berbuat baik, misalnya Mmm. saling menolong orang, ya. Itu bisa juga jalan ke surga ya. Mmm. Lebih lagi kan ya, kalau berbuat baik kan masih luas nih. Mmm. Itu cuma satu arah aja. Jadi misalnya kita rajin sedekah aja ke surga. Mmm. Nah, itu lebih parah lagi cara pandangnya. Aku senang banget pernyataan ada eee, surga itu kada harus menunggu kita meninggal. Itu pernyataan yang paling paling suka sebenarnya. Iya. Surga dan neraka itu kada harus menunggu kita meninggal, sedangkan, pada saat kita di sini, kita sudah sering merasakan surga, kita sudah sering merasakan neraka, gitu. Itu paling bagus pernyataannya. Pada saat di sini kita Pada saat kita di sini, merasakan surga. iya, sudah sering merasakan surga, kita Heeh. sudah sering merasakan neraka Oh, di sini, pada saat kita di bumi ini. itu masuk juga ke materi yang ini, yang Materi kupelajari. Heeh. yang kamu pelajari baca-baca apa? Ya Diskusi itu tuh kayak apa kan yang ngerinya, Pak, ya? Maksudku tuh, diskusi online, Zoom. jadi kalau kita ada pertanyaan tuh Iya. dijawabnya secara filosofis gitu loh, Enggak ada, ya secara ngobrol filsafat. biasa aja. Ngobrol biasa aja, cuman cara menyikapi aja sih. Kayak tadi, kayak masalah tubuh dan roh. Nah, itu memang menyatu. Cuman tubuh ini mengikuti roh, jangan roh yang mengikuti tubuh. Supaya kan menderita roh gitu. Ya, jadi gini, ini ulasan Sampaikan aja. pembak Kuat pembu aja, pem masih kuat aja. pembukaannya Masih kuat aja nih, kenapa Pak ya? Aku menyampaikan apa kan? ada masalah iman, Bang. Sudut pandang aja itu tadi. Dan hampir mirip dengan itu tadi yang jari kamu lepas burung tadi. Tiba-tiba aja kok Maksudnya salah satu pernyataannya kayak itu ada. ada, ya maksudnya konsepnya bisa bisa seperti itu dan di Islam pun menurut ini tidak melenceng dari agama, pelajaran Aduh, ya. ya pelajaran Islam. Bisa dikaitkan tuh nah. Nah, ini, kita ini Bang, dilahirkan atau diciptakan Allah ke dunia ini sudah penuh dengan keberlimpahan, Hmm. ya kan? Betul, betul, betul. Sudah penuh keberlimpahan, kebaikan dan lain-lain lah. Nah, yang membuat manusia itu tidak berlimpah, menderita, sedih, eee, marah, itu bukan Allah tapi dirimu sendiri. Ya, jujur, jujur. Dirimu sendiri. Ya, Padahal kamu paham, ini paham. sudah berada, andaikan kamu tetap stay seperti apa yang Allah ciptakan, Ya. kamu pasti selalu bahagia, Oh, betul, kaya betul, betul. kaya, Ya, betul, betul. nggak punya rasa marah dan lain-lain. Betul. Nah, karena kita sudah terlanjur kenapa kita jadi seperti ini? Ya karena lingkungan, didikan orang tua dan lain-lain yang sejak, Doktrin. doktrin dan Dari kecil. dogma dari kecil, mungkin orang tua kita yang nggak tahu juga dari neneknya. Betul, betul. Nah,
Itu yang membuat kita jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang ini, belajar bagaimana caranya mengembalikan ke settingan awal Di ciptaan. mana kita ya, di mana pada saat kita masih merasa berlimpah itu loh, Iya. Kenapa manusia itu penuh keberlimpahan? contohnya. Contohnya ketika kita hanyar lahir. Hanyar lahir kan pada bapak-bapak banyak yang memberi duit. Iya, Nah, itu karena kita belum terkontaminasi sama sekali tentang norma, dogma-dogma. ya, kewajiban dan kebutuhan lah. Ya, heeh. Nah, itu. Nah, kemudian oke, Mas, itu masalah keberlimpahan sudah fix, udah paham kan? Heeh. Nah Ya, Pak, burung terbang tadi, melepaskan burung tadi supaya dapat rezeki berlimpah. nah, ini, Ikam pasti sering mendengar rezeki datang tak disangka-sangka. Iya, Nah, bahkan aku percaya itu keajaiban, aku percaya. pernah pernah merasakan? Sering. Sering merasakan? Hmm. Nah, itu konsepnya seperti itu, karena ketika sudut pandangmu tentang uang, kita jangan rezeki kok banyak, Hmm. ya, Ya, uang. tentang uang, itu positif. Nah, sebenarnya positif negatif itu tuh terdepan, semuanya netral, karena sudah Allah ciptakan, ya pasti ini, sudah pasti kalau hendak milih ya pasti baik, kada ada jeleknya. Atau kalau kada ada, intinya jangan ada baik, jangan ada buruk, Hmm. netral lah, netral. Ikam sama Allah tuh sudah diciptakan netral. Netral ini ya penuh keberlimpahan, bahagia dan lain-lain tadi. Hmm. Di tengah tuh nah, Ya, sudah pokoknya ada sudah di garis tengah lah intinya. ya di garis Ya, tengah. pokoknya kada menderita benar, Hmm. kada menderita benar, kada juga kenyamanan benar gitu loh. Atau memang sudah di atas benar, sudah nyaman benar gitu. Ya, di atas sana. Sudah di Nah, atas berarti. Ya. nah, ketika kita sempitkan ke masalah uang, ketika sudut pandangmu ini tentang uang ini sudah netral, Hmm. itu tadi beneran yang datang tadi sangka-sangka tadi. Hmm. Sebenarnya nggak harus melepaskan burung tadi sih. Iya, sebenarnya konsepnya kita cuma cukup merasa netral aja lah, Iya, merasa cukup aja lah merasa intinya. cukup. Iya. Eh, ya netral, Hmm. di netral tadi. Pokoknya Ya, kita nyaman aja itu sudah lah. di Hmm. agama Islam apa bahasanya? Di agama Islam ya namanya bersyukur. Iya. Cuman Bisa. bersyukurnya ya sebenarnya ikhlas. Hmm. Cuman bersyukurnya yang benar, ikhlasnya yang benar. Nah, aku jujur aja, walaupun aku dulu sering ke kiai, sering ke pondok, sering mendengarkan Ya, kalau ceramah-ceramah, awal-awal cuman ini agak negatif Bang, dengan cara para ustadz atau kiai-kiai. ya bukan yang menyebarkan agama itu pak ustadz kebanyakan lah, Hmm. kayak ustadz yang menurutku Keras. bukan, Terus ilmunya itu masih belum terlalu masih cetek ini Om. cetek untuk menjadikan orang paham tentang Islam. Hmm. Bagaimana kita bisa menjadi seorang Islam yang baik kalau kita tidak memahami, Iya, iya, betul. ya kan? Bagaimana kita mau menyampaikan Islam yang baik kalau kita kadang memahami budi-budi Islamnya Nah, kan begitu. bisa menyampaikan, menjadi diri kamu aja, aku ini orang Islam, tapi menjadi Islam yang bujur tuh nah, Oh, bagaimana bisa menjadi Islam yang bujur kalau kamu nggak paham? iya. Iya, berarti kan Dan itu luas belum banget. mendapatkan guru yang tepat kan, berarti itu aja kalau belum mendapatkan pemahaman yang tepat aja. Iya, 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 bujur. Nah itu, dan itu banyak yang menurutku Yang kurang. yang orang-orang yang kamu temui ini kurang. Karena yang basicnya logik loh. Logik. Logik. Pokoknya penjelasan itu selalu ada logiknya gitu. Nah, dari dulu itu kita selalu ditekankan, mungkin apa yang guru sampaikan, percayalah dan lakukan. Iya, Tidak tahu, kita tidak pernah meruntut alasan, sebab, alasan atau dari awal sampai akhir. Tidak pernah meruntut. iya. Dan kita Ada bertanya lah. mhm, Maksudnya apa yang diberikan. Tapi kada anu lah kamu lawan berarti kan kada relate lawan kisah Nabi Khidir lawan Nabi Musa. Pernah dengar? ya pernah dengar. Iya, Nah, itu yang Nabi Khidir kada mau loh menyampaikan. menyampaikan loh, Di awal. padahal Sindi tahu. Iya, Karena kalau kusampaikan, ikam pasti kada mampu loh, ya bukan pasti kada mau. ya kada mau. Ya menurutku, oke itu mungkin tingkat apa lah membunuh orang, yang menurutku ya mampu-mampu aja atau mau-mau aja orang, asal penyampaiannya detail Bang, apalagi zaman sekarang.
Zaman sekarang tuh orang kritis-kritis loh, anak-anak kok kritis-kritis loh. Mmm. Nah, menurutku memang sudah harus perlu disampaikan, jangan disuruh percaya. Sekarang gini, Berarti kan nggak percaya lawan konsep diktator Bang. Kan diktator tuh kan kayaknya kayak misalnya kayak Hitler nih, nah, Hitler, siapa lagi, yang di Korea Selatan tuh, Kim Jong Un kan. hmm, Kan kayaknya, perintah mutlak kalau aku bilang ini, boneka melakukan, itu loh perintah mutlak. Kamu nggak percaya berarti saatnya memerintah, anak buahnya harus protes dulu, logikanya. Kalian maunya bukan masalah apa percaya, atasannya? Kayak gitu, nah. bukan masalah percaya atau tidak, Pan. Heeh, Ketika kamu melakukan itu, gini dah, kamu tidak paham tapi melakukan, pintar kah goblok? ya goblok kalau nggak paham. Nah, itu. Berarti kamu disuruh sholat, tapi tidak paham sholat, pintar kah goblok? Ya goblok, jujur. Nah, Nah, tapi kan, ini kan kita konsepnya ke ustadz loh yang menyampaikan, iya. ustadz yang menyampaikan. Nah, menurutku orang yang disampaikannya itu harus sudah mengerti karena misal, Hmm, kita punya guru misalnya lah, hmm, guru kita ini nyuruh, "Kamu sholat lah." Karena mungkin tiba-tiba kita datang, belum apa-apa disuruh sholat gitu, hmm. nah, pasti kan di awal-awalnya, kita belajar kayak ini dulu," kayak gitu. Nah, Iya, dari situ, dari belajarnya pun masih masih kurang, masih salah. maksudnya di zaman ini ustadz dari belajar aja masih kurang gitu. Iya. Itu yang mengakibatkan banyak orang muslim di Indonesia tapi tidak melakukan ibadah. Menurutku lah, banyak muslim di Indonesia, eee, ti banyak sekarang kan banyak lah, maksudnya yang rajin sholat yang kadang banyak yang kadal loh. Heeh, Karena apa? Karena pemahamannya tadi kurang. Dia katanya paham pasti sholat semua kan. mmm. Nah, siapa buktinya? Ya Nabi. Kenapa Nabi bisa merekrut muslim sedunia ini? Karena Sidin pasti dipahami oleh Sidin pas menyampaikan tuh, nah orang tuh paham bujur. Hmm. Masalah sedekah, masalah apa, masalah wudhu kah. Itu berarti Mas Dika ini bujur aja berarti kalau yang menjelaskannya paham di awal, Ya, perintahkan, bujur aja. bujur aja. Ya, Dengan Islam kan ada yang salah kan, tapi kita kada paham. Ya, anak-anak kita, orang-orang yang heeh. ngikutin kita Karena nggak ada paham karena pasti. kita tidak paham, makanya kita tidak melakukan. Makanya sholat ikan bolong-bolong, karena itu nggak paham. Hmm. Iya loh, itu sholat untuk menuntaskan kewajiban. Terus aku harus wajib sholat nih. Nah, Itu dulu. sekarang Enggak. karena apa? Sekarang karena, nyambatnya kayak aku lah, ini aku nih kan pintar dalam menyampaikan. Sekarang karena aku tahu letak. Nah, aku tahu letakku di mana sekarang. Sholat kayak kamu apa? Pokoknya aku tahu letakku di mana, kalau dulu aku nggak tahu letakku di mana. Aku taunya kalau kita nggak ada sholat, kita masuk neraka, eh, kalau kita sholat, kita masuk surga, gitu aja. Kalau sekarang aku tahu letakku di mana. Apa letak kamu? Sebagai makhluk Allah itu. Letaknya itu letak apa? Posisi sebagai apa? Di bawahnya Rasulullah, Ya, terus? di orang yang kada punya apa-apa, makhluk yang kada punya kekuatan, tidak punya apa-apa, pokoknya makhluk yang paling rendah di serendah-rendahnya. Paling lemah. Ya, itu aja taunya. Berarti terus sholat. Karena kamu makhluk paling lemah, berarti harus Iya, sholat. Ya sama aja dengan kewajiban tadi. bukan, kalau kewajiban kan karena kita ada tujuannya, kita hendaknya ke sini. Siapa yang menyampaikannya, karena kita tuh, Berarti kalau itu masih bolong-bolong, berarti tidak selalu rendah dong? Gitu loh. rendah. Cuman kan di situ pulang aku yang, nabraknya lah, karena pada saat sholat kan kalau kita mikir kewajiban lah, Hmm, kalau kita mikir kewajiban berarti, eee, agama Islam ini keras, berarti kita harus melaksanakan ini. hmm, Nah itu yang mula aku anu, hmm, yang mula aku bertabrakan sama hati nih. hmm. Nah terus sedangkan setahuku Islam ini adalah agama yang, damai. Nah, Nah, ya. apa namanya, punya banyak keringanan gitu. Hmm. Nah, pada saat aku kada kawa melakukan, berarti Kenapa Pak? bukan kada apa-apa,
Berarti ada halangan yang terjadi ke aku. Nah, itu apa? Nah, itu yang hendak aku tangkap dulu lagi. Oh, itu belum tahu Belum tahu. halangan itu? Iya, itu apa itu yang pada aku tahu, tuh. Tapi kalau saat aku bisa misalnya pengen sholat nih, Hmm. nah itu sholat langsung. Ya berarti emosi halangannya, emosionalikan. Berarti ada ego. Iya, masih ada ego, jujur jujur. Masih ada sedikit, masih ada ego itu tadi. Ya ego. Belum merasa terlalu rendah benar lagi, itu Ya, masalahnya. Jujur. berarti ego tadi kan? Mhm. Nah, di situ maksud Ikang pemahaman, kan kita kembalilah ke pemahaman sholat tadilah. Hmm. Nah, itu pernah dengar aku tuh pernyataannya, siapa ngarannya ini, eee, ustad yang dari Makassar tuh, yang ditanyakan oleh siapa ngarannya, yang filsuf tuh. Sujiwo Tejo. Iya, Sujiwo. Hmm. "Saya ini tidak pernah sholat orangnya," loh itu pertanyaannya loh. "Tolong buat saya jadi ingin sholat," gitu Hmm. loh pertanyaannya. Nah, itu kamu kan sudah nonton dia tuh, Hmm. jawabannya kayak apa. Aku masuk akal Bang, cuman aku tidak ingat Bang. Pas mendengarkan tuh logis sebenarnya. Jawabannya Penjelasannya. loh. Ya jawabannya Ya Ustaz. aku kan mau menyampaikan juga masalahnya, tapi aku tahu, ngerti tuh, tapi aku udah mau menyampaikan. Ya kurang lebih kayak itu tadi lah. Pokoknya, eee, jar sidin kan yang aku tangkap tuh lah, pada saat kita sholat tuh ada satu gerakan di mana, eee, kepala kita ini sejajar dengan batis, itulah intinya. Hmm. Nah, di mana di situ kita tahu kalau kita ini rendah gitu, di bawah, Hmm. kalau kita ini tidak tidak punya apa-apa, kita ini, saatnya kita tahu yang mana yang Maha Kuasa, yang mana kita, Hmm. gitu. Ya itu aja yang kutangkap pokoknya. Nah, di situlah yang kupahami sholat. Nah, makanya bujur jadi Kang, aku masih ada ego di mana, pada saat-saat tertentu aku kada kalau sholat, misalnya aku berhalangan nih, Hmm. disuruh ngajan misalnya, Hmm. kalau lagi bapak gitu nah, kelewat sholat nih. Berarti kan Ikam ada ego loh. Iya, Urusan gue lebih penting. iya bujur, di situ ada egonya, situ bujur, Ya ada emosional. udah kalau hilang. Padahal bagus kan tuh logikanya. Itu kalau disampaikan ke misalnya kita ini lah abah, ayah lah, Hmm. sampaikan ke anak-anak kalau kayak itu bagus banget Bang. Hmm. Cuman ulanglah di zaman sekarang ini distorsi lingkungan yang bahaya sebenarnya. Kalau misalnya, eee, Apa kerjaan? Oh. ininya mulai membandingkan kalau lingkungannya, Hmm. itu yang sangat bahaya. Karena kita kada berkuasa di luar dari lingkungan kita. Misalnya kita di rumah nih ngomong gitu. Membandingkannya nih dengan Iya, yang lebih baik kah atau gimana? ya misal tadi sholat kita cari yang nah, Hmm. kita nih disuruh rumah nih sudah menjelaskan sholat kayak ini kayak ini, kita laksanakan kayak ini, sholat kita kayak ini, gitu. Terus ininya, "Bah, ya," bertanya nih, "Bah, ya, kawan ulun ada sholat bae ja, ada sholat bae pas jam ini." Itu kayak apa? Nah, itu kayak yang mulai sulit tuh kayak gitu, yang mulai sulit menjawabnya kita. Hmm. Karena ini ada pembandingnya sudah ya, dan pembandingnya itu tidak bahagia-bahagia aja gitu nah. Itu yang mulai sulit kita menjelaskan ke anak kan, distorsi lingkungan. Kalau lingkungannya kita kan boleh Bang jualan karena memang, anak kita kan memang harus bergaul keluar lah, kan boleh Ya. juga kada bergaul maksudku tuh ada saatnya nanti di mana inya harus memahami itu tadi nah, sholat itu apa, dilaksanakan kapan. Makanya ikam konsep ibadah tuh mengganti konsep yang tadi Ikam sambat kah? Kalau apa namanya, eee, dengan berbuat baik pun kita akan di apa namanya Masuk tadi, surga. surga gitu nah. Itu tuh Ikam konsepnya masuk akal ada menurut Ikam? Gitu. Dengan berbuat baik pun kita masuk surga. Tapi surga sudah kata Kakak di dunia ini ngapain juga mencari surga? Kalau kalau ini kalau di yang aku pelajari, ketika seseorang itu, masuk surga setelah meninggal, ya kan? Setelah meninggal, intinya ingin masuk surga setelah meninggal, berarti orang itu fokus ke kehidupan setelah mati, Betul. Iya. fokus ke kehidupan setelah mati. Dan selama kita hidup di dunia ini hanya menjadi ruang tunggu.
Iya, hanya menjadi ruang tunggu, ya. Nah, kalau yang barusan aku pelajari, ya kita di dunia ini harus harus bahagia, jangan dijadikan ruang tunggu. iya, Ya mungkin masuk dengan pernyataan Ikam yang jangan dijadikan tadi, surga itu bisa di dunia ini, neraka pun bisa di dunia ini. iya. Nah, Makanya aku suka itu penyampaian. Jadi alang kita berusaha semaksimal tuh nah di dunia tuh. alangkah baiknya surganya itu bukan ketika nanti aja, tapi selama di dunia ini surga, nanti ya surga kayak Iya, itu. ya, itu sih. Jadi bukan berbuat berbuat baik itu untuk mendapatkan surga, berbuat baik ya untuk sekarang, Iya, iya. untuk mendapatkan sekarang. Betul, betul. Nah itu makanya aku petunjuk kenyataannya gitu. Terus di dunia itu kita sudah mengenal surga dan neraka. Dan, Hmm, nah, itu kan mengolah kita tuh sungguh-sungguh di dunia kan. Mau ada eh, kalau hendak bahagia ya kalau bukan hal baik misalnya kalau hendak hati tenang ya sholat misalnya contohnya itu contoh sederhananya hmm. lah. Artinya kalau misalnya ada masalah kalau misalnya hendak hidup eh, Apa tadi ulangi yang pertama tadi apa? Kalau hendak kalau hendak bahagia kan ya kayak berbuat baik itu bahagia atau ya baik. ya kalau hendak hati tenang kan misalnya sholat misalnya kalau kan kalau Berarti kalau kada berbuat baik kada bahagia lah. kalau kalau berbuat baik ini kan luas lah. Ya. Berbuat baik ini luas, kita kan udah tahu berbuat baiknya dari konsepnya kayak apa, dari konsep ikam kayak apa. Hmm. Ada aja orang berbuat baik yang dengan sedekah aja. Ada orang yang berbuat baik dengan berkawan-kawan aja, lawan kawan-kawan. Ada orang yang berbuat baik dengan apa namanya nih, paling kecil misalnya selalu menegur orang misalnya. Ada juga orang yang berbuat baik dengan cara misalnya sayang-sayangan sama anaknya aja. Kan konsep berbuat baik itu kan banyak lah. Ya, Nah, ya. itu maksudnya tuh ada hal yang membuat dia bahagia itu kan menurut dia berbuat baik gitu. Hmm. Nah, berbuat baik yang menurut dia itu kan banyak Hmm. caranya gitu. Kada harus yang kayak kita misalnya kayak yang dituliskan di buku di buku mana gitu nah Hmm. dijelaskan oleh guru-guru kita berbuat baik itu adalah menyumbang sejumlah ini misalnya ke Hmm. orang atau berbuat baik itu adalah menjadi tentara misalnya kan macam-macam tuh itu Hmm. tuh konsep orang tuh Ya, nah ya, ya. masuk itu ada standar berbuat baik orang tuh beda-beda gitu. Ya, ya. Nah yang mulainya bisa jadi bahagia dari nah, kalau Ya, berbuat baik itu luas banget mah. ya, ya, ya. Jadi Oke. masalahnya nah Yang kedua tadi apa? kalau hanya tenang Nggak tenang sholat setelah. misalnya Berarti kalau orang non muslim kada tenang loh. kan ini ada ibadahnya juga. Kita kan udah tahu lah, kalau konsep soalnya ini harus ada orang non-muslimnya nih. Kalau orang non-muslim ini ibadahnya kayak apa supaya hatinya tenang atau caranya menenangkan hatinya kayak apa kada tahu juga apa konsepnya bukan Nah, non-muslim. Soalnya ini tuh seminggu sekali aja nih ibadah kayaknya. iya. Atau memang ada tiap hari? Atau sekarang gini nah, Tiap langsung hari kan? kita skip dah. Titik ketenangan itu di mana? Di hati lah. Merasakan tenang tuh. Apa nih secara harafiah kah atau secara Ya, secara harafiah. filsafatnya aja? Bah, kalau secara harafiah, karena kalau di hati aja tenang. Tenang tuh kan Ya di hati dan apa? Hati lah. Masa di tangan? kalau menurutku tenang tuh paling sederhananya lah. Terus kita memejamkan mata, kita kawal guring. Itu tenang banget menurutku. Menurutku itu paling sederhana. Iya. Kalau ikam mau memejamkan mata terus ikam belum kawal guring, misalnya itu berarti belum tenang lagi kan. Oh, berarti kan masa ikam tuntung sholat anak guring? Berarti pas sholat udah tenang. Ada. Tadi kan itu contoh kecil. Aku kan menyatakan bahwa seorang sholat tuh Nah, itu kan tadi contoh kecil. Misalnya kalau hendak tenang ya sholat gitu. Nah, maksudnya nggak kada aku nah maksudku untuk ada memperoleh ketenangan itu, Bang. ada tahu lah kalau menurutku tenang-tenang aja bang. Kalau aku pribadi lah Hmm. sejauh ini aku masih merasakan ketenangan pak. Kecuali pas biniku sakit itu aja yang satu tuh aja yang mulai aku udah tenang. Kalau aku udah tahu kalau konsep ketenangan itu di mana. Entah itu karena kalau uang kan ada kah, kalau uang aku ada masalah kan. Aku nih jujur aja, ikam tahu aku lo kenal lawas aku lo, ikam tahu kalau aku nih Tidak mementingkan uang. bukan tidak mementingkan sesedikit-sedikitnya uangku, kada pernah aku sampai kada tenang gitu nah. Kalau Hmm. aku kada tenang satu aja tadi tuh, kalau biniku lagi marah-marah, kada tenang udah. Pressure pekerjaan, Kada pernah aku. Kada pernah merasa kada tenang. Mau pressure kayak apa kerjaan tuh berarti ditagih apa silabus dan lain-lain, ada tenang aja. tenang maksudnya I don't care. Kalau aku ketenangan masih itu. Pokoknya satu tuh aja jujur aku nih, jujur aku. Ya mulai Oke dah, aku bertakon dulu masalah tadi keuangan. nah,
Oh, finansial pulang gitu nih. Apa yang membuat Ikam tenang walaupun uang sisa sedikit? Atau dianggap habis lah anggap? Alhamdulillah aku nggak pernah merasakan uang habis lah, satu adalah Mmm, seumur seumur hidup alhamdulillah benar aku nggak pernah merasakan uang habis. ya jangan habis nol lah, maksudnya, wah ini kayaknya cuman cukup sisa sebulan, Heeh, itu tenang lah Ikam masih? Oh masih cukup sebulan? masih tenang. Pokoknya aku bilangnya ke Allah makan hari ini aku tenang. Oh, Aku bukan tipe orang yang kayak kamu harus mempersiapkan hidup untuk 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu, kada. berarti Ya, esok bisa lagi anggap, bukan mencari lagi, maksudku aku tenang kalau hari ini bisa makan, intinya itu aja. itu aja? Ya, bukan mencari untuk esok mencari kada, aku malah aku tahu ada duitku aja intinya. Udah tenang dah udah. Bukan habis lah intinya lah. Itu tuh apa yang menyambatnya lah. Kada tahu juga kok. Menurut aku tenang sudah. Kalau masalah keuangan aku ada pernah mikir akan sampai ah ada uang kayak apa nih, ada pernah kayak itu kan. Mmm, Betul tuh. berarti oh gini dah, berarti mungkin Ikam tidak ada keinginan yang besar yang menggunakan uang? Target lah, pencapaian pencapaian, tidak ada Aku pribadi kada ada. perda. Ya pokoknya bisa makan bersama dengan keluarga tenang sudah. Betul betul. Berarti kada ada tidak mempunyai pencapaian yang besar. Ya, mungkin karena pemikiran simpel itulah yang ngajak orang sambat lah. Mmm, Itu mungkin. Iya, kada pernah aku sampai kepikiran kayak gituan. mmm, itu yang menurut Ikam akhirnya, memulai Ikam tenang? Iya, kayaknya. Entah karena simpelnya pemikiranku kah, atau entah karena kebiasaanku kah, entah kada ngerti juga. Cuman di situ aku kena kalau masalah itu aku ada masalah yang membebankan pikiran kan enggak. Nggak Iya, sampai aku ya kada mau mungkin karena Ikam bisa berpikir Ikam bisa seperti itu karena tidak ada itu tadi, tidak ada target atau pencapaian yang besar yang ingin dicapai. iya Pokoknya Ikam menjalani hidup aja, iya betul. ya Kak? Iya kayaknya itu. Tapi kayak kedengarannya kayak kayak manusia kada ada hati. Ada maksudnya kamu tadi, "Oh aku bulan puasa ini hendak bulan puasa tahun depan aku ingin menukarkan parcel semua guru SMK," kedada lagi Kang. Ada. Nah, aku ada depan kayak itu, Mas. Tenang lah gimana? Tenang, Pas umur ya tenang lah, kan itu hal yang kadang harus kamu pikirkan kan. Maksudku tuh hal seperti itu kan harus kamu pikirkan kan. Memang bagus sih kamu punya tujuan. Maksudku tuh hal seperti itu kan harus kamu pikirkan. Supaya ya kan cuma pikiran, tapi kan ya memikirkan, tapi kan kadang membuat kita tidak tenang dong. Tetap tenang aja, Bang. Cuman muncul aja pemikiran kayak itu. oh maksudnya itu cuma niat aja kan, maksudnya cuma niat aja. Ya Tercapai keadaannya terserah gitu lah. kepengin, Oh, bukan yang target berarti. Tercapai keadaannya terserah. Kalau target kan harus tercapai. harus tahun depan gitu kan. Ya, Ya, eee, tercapai, cuman tidak ditentukan waktu, jangan yang bulan depan kan. oh iya, berarti kan ini bukan. Berarti itu kan bukan target berarti. Nah, tapi selalu punya target. Mimpi aja, mimpi, mimpi. Iya iya. Mimpimu itu anak itu gitu lah. Mhm. Ya, itu ya. Jujur kalau itu tenang aja. Yang kamu tanyakan ke aku tadi itu target kan mimpi. Orang kalau punya mimpi, ya mimpi itu hampir mirip dengan target kan. Berarti kan itu harus ada yang kulakukan. Aku ingin mimpiku itu terwujud, berarti kan Oh, ada sesuatu yang ingin kulakukan, iya. yang harus kulakukan. Nah, masalahnya kalau ada sesuatu yang kamu lakukan jadi target kan. Jujur. Mhm. Kalau mimpi kan Sekedar mimpi habis itu hilang. bukan hilang. Suatu saat, nah itu kalau eee, suatu saat kalau misalnya aku ada rezeki lebihan atau ada uang lebihan, tuh kan suatu saat. Tapi kadang menarget, "Oh, anak hari ini, anak bulan ini geser ini geser ini geser ini," gitu. Suatu saat kalau ada uang lebihan. Kalau target itu kan berarti kamu sudah menentukan nih tujuannya, hari ini terkumpul segini, nah nanti mesti terkumpul untuk beli ini. Nah itu, Mmm, ya kalau ada lah, berarti bisa jadi kededa selamanya lah. iya bisa jadi. Itu mimpi itu.
Oh, Itu mimpi tuh. bisa jadi, berarti itu untuk semua hal kayak itu, rumah kah, mobil kah, Betul betul betul, semua hal kayak itu. semua hal Itu mimpi mimpi itu, berarti? itu mimpi. Mimpi. Oh, berarti kalau aku mungkin target. Ya. Nah, kalau mimpi aku jujur, terlaksana itu mimpi. Banyak mimpiku. Berarti tapi tidak ada yang kamu lakukan berarti? Ya kan ada. Karena kalau aku punya target, kalau aku jadi target kayak kan malah kada tenang hatiku. Mmm. Kira-kira kalau kita berpikir suatu saat kalau ada, itu berarti kan kita tidak yakin kok. Kan kalau ada, Iya, kita katanya. berpikirnya kalau ada Memang loh. ada, memang cuma mimpi aja. Nah, Kada yakin, kada bukannya kada yakin tapi yakin nih. ya yakinnya ya kan kalau ada Pan, itu kan kalau iya atau tidak, karena tidak ada usaha. Iya, bujur bujur. Kalau Cuman kan target pun kan ya iya atau tidak juga, tercapai atau ya tidak. tapi Cuman kan mengarah, ada gerakannya ya. kayak ada gerakannya misalkan kalau ikon tuh benar-benar 50% 50%, bisa plak, bisa kada. Iya Iya loh, iya. kalau ada usaha kan 80%, ya terbaliknya masih Tapi mending kayak itu daripada kada mimpi. Misal, iya iya kayak kalau iya. ya mending kayak itu kan. Maksud Nah, itu tuh ada cuma chance-nya, menurutku kan chance-nya itu chance kalau kita berpikirnya seperti itu, besar mana chance adanya atau kadanya? kalau pikiranku lebih baik daripada nol, Lebih baik daripada nol. daripada tidak ada sama sekali. Kalau pikiran karena itu chance-nya ada. Berarti ada chance-nya. Oh iya, ada chance-nya, tapi Ya, besar mana? Kadada yang lebih besar? Besar mana? tetap besar ada karena awalnya nol, berubah jadi ada. Pasti ada jadinya. Iya, tapi kan kalau tidak terwujud jadi nol lagi dong? Ya kalau tidak terwujud kan, Nah, tapi jadi ada kan. Maksud itu daripada nol yang tidak ada sama sekali, oh, mending ada. iya iya iya. Bagus ah, boleh begitu. Iya iya iya. Jadi kalau Karena aku tetap ada ketujuan target kayak kamu enak masalahnya. Itu malah aku sakit kepala, simpel orangnya, mau tujuh. mmm, Kalau yang bertarget kayak kamu berarti kan chance. Anggaplah yang aku tadi sudah ada chance yang memang lebih besar ada chance-nya aku. Tapi kamu lebih besar lagi adanya, itu kan maksudnya. Tapi kan mmm, lebih besar adanya lagi kan. Nah, mmm, aku kan mau yang lebih besar adanya lagi. ya cuman punya chance sajalah. Ya, cuma pen saja sudah punya chance saja sudah bagus menurutku daripada nol sama sekali. Oke oke. Nah, itu. Berarti kan kamu kan kan optimis apa optimis, optimis lah. Kamu sebutannya itu kan orang yang Ini lain lain optimis. Apa sih namanya tuh? opportunity. Bukan bukan. Eee, keras terhadap kehendaknya itu apa sebutannya? Oh, ini keras terhadap kehendaknya orangnya, tipe orangnya. Kamu punya kehendak, kamu kehendak itu tercapai, pokoknya keras terhadap Ambisi. iya, ambisius, kamu ambisius orangnya. Aku kada ambisius orangnya. Aku asal ada aja, kada kada perlu sampai tercapai, benar. Pokoknya yang penting kada nol aja intinya. Misalnya aku pengen punya rumah Jos, sampai Kang. Mmm, Cuman aku yang penting, eee, kondisinya aku pengen dan itu ada sudah di atas dari nol. Yang penting kalau aku kada berpikiran sama sekali kalau berarti kan sudah bakalan tercapai nih jadi bisa rumah. mmm, Aku ini sudah naik nih 50% 50% nih. Dan itu pasti bergerak terus kan. Karena ada di sini di tujuan itu, di mimpi itu ada. mmm, Cuman aku kada jadi sampai kayak Kang, jadi target, sampai jadi ambisius benar. Cuman mungkin kecepatan tercapainya aja yang beda kita. Mungkin income tercapainya lebih cepat kita nggak tahu kan. Kita kada tahu mmm, kan masa depan kan kayak apa. iya iya. Kita kada tahu nih eee, kan faktor yang paling kada kalau ditemukan keberuntungan soalnya. Iya, Kita kada tahu kan faktor yang paling kada kalau ditemukan keberuntungan. Bisa jadi income dengan misalnya ada satu orang nih, 2 orang misalnya, ada satu orang yang kayak kamu ambisius, ada satu orang yang, cuman pengen mimpi aja. nah Tetap ini aku proses mengarah ke keberuntungan itu Bang. berhasil ya mendapatkan keberuntungan. Ya selama ini berhasil sih, cuman sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar, ini hendak melatih untuk sesuatu yang besar, untuk melatih sesuatu yang besar. Yang mana? Ya itu tadi, yang dari rezeki yang tidak disangka-sangka tadi, hendak Oh, ini hendak merilkan itu. keajaiban. Iya, ikam kan sebenarnya ke situ juga loh, Ya, akhirnya. Ikam kan
tidak berusaha, eee, membikin rumah, Iya, iya. tapi kan Kakak mengharapkan karena tiba-tiba Iya. dapat rezeki yang dapat rumah. Mimpiku aku pengen rumah intinya. Kan Heeh. mimpi kan pengen rumah, cuman ini kan ada jalurnya, ada targetnya. Maksudnya Mmm. mengumpulkan uang, sama, kita sama-sama mengumpulkan uang. Cuman ikam ada langkah mengumpulkannya itu misalnya harus kerjakan ini supaya terkumpul segini. Oh, Ya, itu logisnya aja sih. mmm, Kan kita hendak bangun rumah pasti perlu uang, logisnya ya harus melakukan sesuatu, iya, iya, ya kan? Berarti kalau Ikam kada pakai logis lah, logis, logis. berarti keinginan keinginan Ikam itu tidak logis loh. Karena kan tidak melakukan kan tidak melakukan sesuatu. Kan logikanya kalau Ikam menginginkan HP, berarti kan harus mencari uang Untuk untuk membeli HP. mencarinya tuh yang kadang-kadang prosesnya. Aku kadang-kadang mencari uangnya itu. Punya keinginan uang, aku punya keinginan. Iya, Cuman aku kadang-kadang proses untuk mencarinya itu kadang-kadang. Maksudku tuh ini, kalau seandainya aku ada uang mmm, kalau seandainya aku ada uang, tujuannya untuk ini. Nah, aku tahu itu. Nah, proses di mencarinya itu kan ada, paham nggak? mmm, Jadi aku kadang menyasai itu, kadang menyasai mencarinya tuh. mmm. Kayak Oke, oke. kayak apa, paham nggak? Sekarang oke, oke, oke. Sekarang langsung ke teknisnya dah. Kalau Ikam tidak pernah mencari uang, selama ini uang datang dari mana? Wah, beratnya pertanyaannya, selama ini uang datang dari mana? Kalau gaji habis kesan makan dah anggap. Ya syukurnya aku kan pernah habis kesan makan itu aja. Entah, aku kadang ngerti lah lah. Entah itu dari keberuntungan kah, entah itu dari keyakinan kah lah, kurang tahu Mmm, dari diriku nih lah. mmm, Itu tuh rezeki itu ada aja, uang tuh ada aja intinya. Kurang tahu iya, dari rezeki kah, dari keberuntungan kah, kurang tahu lah. mmm. Nah, maksudnya tadi aku tadi pertanyaannya apa? Mencari uang untuk siapa? Dari siapa? Ada, kalau Ikam kan tidak pernah menginginkan sesuatu, tidak berusaha mencari uang. Iya, Nah, terus selama ini uang datang dari mana? Kan Ikam kan mencari, iya aku udah mencari. iya. Terus uang datang dari mana? Ini nggak usah membuka pikiran ke apa? Aku jujur aja setelah belajar ini banyak yang berubah, kayak kayak pencapaian tadi agak hilang setelah belajar yang 4 ini. Ini hampir mirip dengan konsep Ikam dan makanya aku gali tuh. Mencari uang dari mana jadi kamu? Aduh, Datangnya dari mana? Kan Ikam tidak pernah mencari uang loh, iya, karena jujur. pernah berusaha mencari Menurutku uang. mencari uang tuh datangnya yang ditanya tuh kan ada datangnya ya? Dapatnya, pasti datang lah, terserah dapatkah, datang lah, Iya, maksudku tuh bukan mendapatkan lah. kayak apa ya lah? Dengan kita gitu ya lah ini ngalih lah soalnya kalau digali harusnya orang yang menilai aku nggak tahu kalau menilai diriku sendiri. Kadar real aja, yang real Ikam rasa Oh, lalami maksudnya aja, secara harfiahnya Kak, maksudnya yang kan real kan dari Ikam gaji intinya itu heeh, kalau real yang Ikam alami aja maksudku, hendak tahu. Aku kan sudah karena Ikam kan sudah menjalankan konsep Ikam tuh. iya Nah, bener. aku hendak lihat hasilnya. Oh, Kalau ternyata berhasilnya bagus, aku hendak ngompati tuh. wah ada kayaknya lebih ketemu lah kalau aku lihat lah. Hah? Kalau Ya, dari gaji, dari apa lagi? dari bini Dari bini. online shop itu kan, Nah, nah tahu dari yang tambahan-tambahan nggak ada tahu di mana datangnya, nggak tahu aku dari mana datangnya ini, tambahan-tambahan tuh, bujuran aku, nggak tahu. Kayak ini nah, ini nah, nggak tahu aku dari mana kan, serius. ya ini kan dari gaji apa, wali kelas, kayak itu. Nah ya itu bisa, Ya berarti kan tahu. cuman ada beberapa yang nggak tahu dari mana ya, Dari mana? Masa aku ada sumbernya, maksudnya masa ada datang? tercatat, maksudku kalau ada ya ada, TPO mah itu mah yang amannya kayak itu. Kalau gaji jelas kan, gaji mah habis ya, Ya, biniku semua, nah, udah megang. berarti kan dari gaji. Yang besarnya berarti dari gaji, dari bini berjualan. Itu. Sama tambah-tambahan lain. Ya ya, Tambah-tambahan lain itu lebih kecil kan lebih besar? kemungkinannya lebih besar, cuman aku kan tahu berapa jumlahnya.
Iya itu Hen, masalahnya. Ya logika Ikam dapat dari mana? Wali kelas, apa, honor apa, TEPA, Tepa job, dapat mah, video kah, apa, Tepa dari musim mandiin duit situ aja. ya dari mana? Wali kelas berapa tahun nggak ada digaji lagi. Udah tahu kan. Berarti Ini yang konsep yang baru tahu. lebih besar daripada anggap Ikam 4 juta, lebih besar daripada 4 juta lah dari Iya lain-lain masalahnya. itu. Itu hitungan bulanan kalau maksudnya. Heeh. Ini hitungannya per tahunnya ya. Oh, per tahunnya. Berarti Iya, kan 4 kali 12 kan 4 kali 10 aja 40, 4 berarti 48. Berarti lain-lainnya itu lebih dari 48 juta iya. lah. Baru tahu itu dari mana ya. Selain dari bini Ikam. Selain dari bini. Nah, itu pulang yang baru tahu juga. Kalau Oh, ini dapatnya apa per tahun, berapa tahun juga. atau jangan-jangan bini Ikam yang banyak. Enggak nah. Karena pernah ngitung juga. Makanya aku, wah itu yang aku udah mikir akan tuh mulai sakit kepala apa gitu, ada tenang. Aku anak memutuskan logika aku nah. Kenapa logika itu bagus? Biar ada supaya relevan aja dengan maksudnya kan logika aku tuh untuk mendapatkan sesuatu tuh harus Harus berusaha. harus selama ini kan harus ada yang dilakukan loh. Kayaknya Ikam dapat gaji kan berarti harus Ya betul betul. bekerja. Ikam dapat honor wali kelas kan harus jadi wali kelas. Itu kan logikanya loh. Makanya ke realnya aku menembak langsung ke real ke hasilnya tadi dapat dari mana. Itu yang aku ada tahu. Aku nggak tahu ya. Mana? Entah itu karena memang aku tipe orang yang kadang banyak pengeluaran loh. Maksudku tuh aku kan terlalu banyak. Akhirnya terkumpul banyak dalam waktu setahun. Iya, akhirnya terkumpul terus lah. Maksudku tuh seminggu, aku ada terlalu perlu membeli sesuatu di diriku gitu. Entah itukah mau mulanya jadi ada terus gitu. Kalau konsepnya aku kan ngerti juga. Entah karena sistem perbelanjaan kami di rumah kah yang mulai uang tuh terkumpul terus. Kedua, Tapi menurut Ikam jumlahnya besar. menurutku besar karena selalu ada lebihannya ya. Maksudku tuh aku nuker laptop nih, mau beli pulang duitnya ada lagi. Paham nggak, Kak? Ini nah aku nuker laptop loh, duitnya ada lagi, mau beli kan? Dari mana? Oh, dari kumpul-kumpul tadi. Iya makanya aku bingung. Berarti setelah beberapa bulan ada sejumlah harga laptop lagi. Iya, Hmm. dan misal aku nukar kendaraan tuh yang bini Hmm. nukar tuh, nah terkumpul ada lagi, itu lagi. Aku kadang ngerti itu masalahnya, itu yang aku kadang ngerti. Hmm. Dan aku malas menghitung, Ya, itu mulu aku pusing. Tahu kalau mungkin minum yang pusing, aku kadang ngerti juga. berarti yang mengumpulkan bini Ikam lah. Ya karena memang semua uangku berinya. Aku kadang megang, misalku tuh kadang megang uang sebesar itu biasanya diriku ya, dirinya. Oke, oke, oke. Nah itu yang bisa kadang kalau kamu tangkap ya, Nay. Karena konsepnya yang megang uang ikam. Itu yang kadang kalau kamu hitung dah, yang dah. Kadang aku bukan yang hendakku install di diriku cara berpikirnya aja. Konsep cara berpikir Ikam kan. Maksudnya hendak kan hasilnya sama-sama punya tuh, Hmm. sama-sama punya dan kumpul banyak. Nah, aku hendak lihat cara berpikir Ikam seperti apa. Kalau misalkan itu memang menurutku bagus, henakku install Di kehidupan ikam. di pola pikirku ya. Gitu, Mas. Kan ada chance berhasilnya tadi dan terbukti loh sudah. Nah, itu sih. Yang nyata dulu hutang berhutang jangan. Kok itu Ya, pasti sudah, ya. itu sudah kutanamkan pokoknya. Kalau pemikirannya tuh hutang Hmm. berhutang jangan. Mungkin itu salah satu cara. Kalau pengeluaran kayaknya makananmu nyaman-nyaman aja. Entah ikam mungkin konsep nyamannya ikam beda dengan konsep nyamannya aku kalau lah. Itu juga beda. Hmm. Ya kalau itu udah masalah nggak usah dipikirkan karena Kan terlalu beda. Beda jauh kita. iya, tapi konsep yang sisa tabungan tadi tetap tetap sama tuh nah. Tetap tetap ada aja. Maksudnya aku ya nggak pernah juga merasakan duit duit habis bahkan mungkin untuk
Oh, sama-sama pernah merasakan duit habis gitu lah intinya. Ya untuk beberapa tahun ke depan kada begawe pun masih cukup, intinya Mhm, kayak cuman kan, eee, ya itu tadi, ikam kada hakun apa jadi kamu tadi, tersiksa kada hakun pusing kah? mmm, Nah, itu yang hendak ku coba tuh, nah. Kalau yang hasil tadi ya sama-sama aja, kalau yang hasil tadi. i aku kada tahu berapa, aku malah suka lawan karakter itu men, yang punya target, cuma aku kada kalau Merpati kada kada pola juga Merpati masalahnya. Aku suka cara pikir kamu yang berusaha keras, kayak misalnya, eee, menginvestasi uang di sini Mmm, gitu, suka. mmm. Aku mau mau kayak itu, cuman Aku masih melakukan itu karena aku tidak merasa, oke jadi kan aku punya target, tapi aku tidak merasa tertekan, Bang. Tidak merasa tidak merasa uyuh, tidak merasa pusing, itu. Makanya aku melakukan itu. Sebenarnya aku sama aja kayak kayak ikam yang kada mau pusing, "Ah, mmm, aku pusing." Hidup tapi karena aku tuju aja, mmm, kayak yang tadi, yang dari yang mengisahkan masalah parsel tadi. mhm, Aku sudah menghitung loh, 500.000 kali 80 orang, itu berarti 40 juta. Wah, berarti tahun depan nyiapin duit 40 juta. iya, Cuma tidak ada beban, ya karena senang, malah melakukan itu aku mendapatkan kebahagiaan. oh, Bukan iya itu kalau sudut itu aku kalau setuju, sudut pandang ikam kan melakukan target itu jadi sengsara kayak gitu. iya. Nah, misalnya kada, Kalau bukan bukan pusing kah, jadi kepikiran sama, kah? kadang maksudku tuh kalau kita punya mimpi untuk mau bikin gitu, aku sama anu juga kayak itu. Mmm, Cuman aku kadang ketuju yang di pemikiran mengumpulkan 40 jutanya tadi tuh nah, yang jadi kan. mmm, Nah, di situnya aku kadang ketuju. Maksudku, aku memang punya mimpi untuk parcel, cuman aku kadang kadang mau hitungannya, mmm, itu yang aku kadang mau. Kalau terkumpul ya belikan parcel gitu nah intinya. Kalau ya ya ya. kada terkumpul ya, Oh, ya 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 ya. itu nah, itu yang aku kadang Ya mau. berarti masalah kenyamanan aja. Ya, betul betul. Kalau nyamannya orang kan beda-beda. Ah, iya, Jadi mungkin sahnya aku nggak apa-apa melakukan itu karena aku nyaman. Ikam ya betul. kada apa-apa melakukan itu karena menurut ikam nyamannya seperti itu. Ya ya Nah, benar. Nah, itu di situ mungkin lah. Nah, itu yang bisa kamu ambil kayaknya. oke oke. Nah, kayaknya kita nih memang agak beda di beberapa hal itunya, Bang. Cuman mungkin tujuannya, ya intinya tuh di titik itu sama gitu loh. Mmm, Titik itu sama untuk kenyamanan diri, cuman itu nyamannya di kayak itu, nyamannya di kayak ini gitu. mmm, Cuman sama aja juga, tujuannya kan bisa nyaman juga. Nah itu, kalau kita memikirkan anunya, yang di anunya, oke. lumayan anu lah, lumayan luas lah pembahasan kita. Dari mana-mana, padahal bukanya itu aja aku tadi. Jauh dari pembukaannya malah Menurutku yang mulah beban tapi kan tersimpan, kalau duit juga sama aja, kalau maksudku tuh misalnya kamu nukar ini, karena bubulnya dijual, pasti itu juga gitu. iyalah, Nah, ya sama aja sudah. bubulik aja. Ya Cuman kan berarti yang kuharapkan tuh bukan bubuliknya, Bang. meningkat. Iya, meningkatnya. Kalau bubuliknya pasti bubulik lah karena kita ada aja dapat, nah. Cuman kan kalau yang namanya bubulik berarti kan segitu aja. Iya, bubul ke awal. Iya, berarti kan kalau misalkan segitu aja sama-sama misalkan Ikam menukar kendaraan 25 juta, Mmm, kan Ikam bakalan dapat dapat lagi 25 juta nih. iya betul. Kalau ini kada Ikam belanjakan berarti 50 juta loh. Iya betul. Nah, karena ini Ikam belanjakan berarti bulik jadi 25 juta, Ya kada lah, kada tahu aku. Kalau seandainya ada kebelanjakan kayaknya kada dapat 25 juta itu, kada dapat 25 juta menggantinya. menggantinya. Karena nukar kendaraan semuanya jadi nyaman kalau itu tuh, nukar laptop semuanya jadi nyaman kalau Heeh, nah kan yang mulanya bertambah cepat dan anu itu kan itunya yang kita tukari tadi tuh, bertambah cepat apanya? proses pengumpulan uangnya, proses anunya kan Oh, karena merasa eee, sudah habis, nol, berarti, ah, mengumpulkan lagi, kayak semangat mengumpulkan lagi kayak itu kah? iya juga, Bang, maksudku tuh si si benda yang kita tukar ini nah, kayak misalnya kamu punya kendaraan nih, Heeh, kan jadi beban menurut kamu yang benda yang kamu tukari misalnya kayak kendaraan nih, mau nanya lo, mmm. menurut kamu itu jadi beban pengeluaran tambahan atau beban beban apa, oh bedanya di situ.
Iya, paham dah aku. Nah, aku nukar kendaraan tapi aku menjual kendaraan. Oh, ikut menukar kendaraan, menjual kendaraan. Iya, tuh. Tapi nah itu adalah Yang akhirnya tidak se tidak sesignifikan itu tidak berkurangnya. sesignifikan itu. Ya, kalau ikan nukar kendaraan kan ada yang jual kalau intinya. Ya, ada. Nukar aja kan. Nah, Nukar aja. ya mungkin itu salah satunya yang mulai beda di awal ini ya. Hmm. Mungkin di kedepannya kita nggak tahu lah. Siapa tahu konsep pemikiran ini lebih bagus sih kuahnya. Kalau aku sih ya itu tadi ke bagaimana caranya untuk meningkatkan, tapi yang signifikan. Selama ini meningkat aja, Bang. Cuman kan ya cuman anggap grafik tuh seng. Nah, sekarang aku lagi mencoba bukan yang kayak ini, Bang. Kayak ini nah, yang gelombang ini nah. Oh, dari beganal gitu lah. Iya. Gelombang dari beganal lah. Nah, Ada ada yang ada resiko, ya ada resiko yang di kadang ada di bawah gitu lah, di nah, bawah banner lah. Tapi iya iya. karena tiba-tiba naiknya gelombang tinggi lah. Ya, Nah, itu ikan berarti. Itu nggak ada itu konsepnya. Kalau aku kan enggak. Aku tipe konsep kalau kalau kita main yang gelombang-gelombang itu lah kalau kita hmm. lihat. Aku konsepnya naik tapi pelan kecil ya. Nah, mungkin Karena terkumpul lagi sesuai dengan yang tadi. ya kecil ya. Naik naik kan kecil, Heeh. naik tapi kecil. Nah, kalau ikan tuh mungkin tipe yang main resiko loh. Jadi Ya ya. turun terus tapi naiknya tinggi lagi, Ya tinggi ya lagi, ya. terus lebih tinggi lagi gitu loh. Mhm. Lebih bagus sih konsepnya berarti pemikirannya. Kenapa ya mencari konsep pemikiran? Ada itu kan bukan konsep, itu cara. Nah, Cara dan pikiran itu beda kan. Nah, aku pikiranku hendak sesimpel ikam, maksudku. Tapi ya caranya dengan caraku, dengan caraku yang nyaman. oh, Konsep pemikirannya ke ikam, tapi caraku yang nyaman. Aku tadi caraku nyamannya menghidup tetap kehitung. Karena aku mendapatkan kebahagiaan dengan itu oh nyaman. ya udah. Iya, iya. Hmm, Nggak ada kau berarti karena itu karakter berarti bawaannya. bisa lah. Aku pernah dengar siapa yang menyamakan kayaknya orang di di podcast karakter itu nggak ya diubah. Memang, memang karakter itu ngalih diubah. Bahkan Impossible, sangat tidak bisa sangat bisa, sangat diubah. bukan bukan impossible sih. Memang ngalih. Cuman menurutku dari banyaknya orang, aku mudah mengubah itu. Iya kan, tapi kan orang di lingkungan ikam yang bingung. Kayak yang dekat lah misalnya admin ikam. Kalau ikam Ya, ingin itu kan mengubah, dipisahkan lah. Baik, kalau anak yang orang yang terlalu dekat ya disampaikan, disampaikan juga. nah ini kalau karakter mungkin itu ikam aja yang bisa menunya. Kalau aku sih bahagia aja dengan karakter kalau sebenarnya. Malah aku sangat bahagia dengan cara karakter berpikir kayak ini gitu. Nah, Syukur kalau ketujuh yang kayak pokoknya aku malah mau berubah jadi karakter kayak ikam lah intinya. Kayak karakter yang cuman aku suka cara ikam anunya, konsep kehidupan tuh aku suka. hmm. Cuman aku kadang mau karakterku berubah jadi kayak itu gitu. Atau mungkin bukan karakter lah, apa bahasanya? Membawa apa? Bawaan diri. Kadang Oh, nanti bukan lah, perasaan lah itu. harus jadi lah. Ya, perasaan, ya. Rasa. Ya rasa lah. Oh, ini emosional. Emosional bisa diubah lah. Ngerti kan? Ya karena kau Kada bisa diubah. ya, susah Emosional. kok. Ego emosional itu udah nggak apa-apa gitu. Karena itu sudah punya konsep tersendiri kan itu kan. Karakter dengan ego, dengan emosional sama kah beda? Nah kalau tahu kok. Jadi kan tadi apa? Menurut Emosional ya beda loh. Beda loh. Maksudku tuh ini intinya loh. Orang yang sudah punya pemikiran gila tuh kena kawal loh. Jadi orang yang pemikirannya jadi waras gitu loh. Itu emosional. Lo karakter loh itu. bisa kan diubah. Kenapa Karakter orang-orang di rumah sakit jiwa tuh kadang sembuh-sembuh? ya itu kan nggak waras. Maksudnya nih, mindset seseorang itu bisa berubah dari belajar, dari bergaul. Nah, itu kan pengembangan mindset. Heeh. Nah, maksudku tuh orang yang mindsetnya sudah rusak ya, maksudku tuh.
yang sudah terus pokoknya intinya terus lah, orang mau belajar kan karenanya ada keinginan untuk belajar loh. Nah, itu kan dasar konsep emosi keinginannya loh. Kalau memang dari awalnya sudah memang tujuannya sudah kada mau kayak itu, gitu. Konsep orang belajar karena keinginan. Iya. Bagaimana Kan ini kan misalnya tadi jadi kamu supayanya nya kan pintar, nya kan supaya berkembang kan nya belajar nih. hmm, Nah, berarti kan nya punya keinginan untuk berkembang. hmm, Nah, kan kita mulai orang nih misalnya lah, hmm, yang dari awalnya sudah tahu bahwa ya tujuanku inilah. Nah, kayak nelayan-nelayan di anu lah, nelayan-nelayan di itu di hilir. Nah, hmm, kan konsepnya nya kan sekolah kada sekolah ujung-ujungnya jadi nelayan nih. hmm, Nah, jadi akhirnya nya kada sekolah. Nah, ini sudah hmm, sak tahun nih akhirnya nya jadi nelayan nih. hmm. Makanya nya kada mau berubah. Nah, itu itu kan kenapa dirubah tuh? Kawal lah, kawal diubah kalau wawasannya ditambah. Tapi nya kan mau menambah wawasannya. Ya kan nya kan mau kan nambah wawasannya. Apa cara menambah wawasannya kalau nya kada mau ditambah Hmm. wawasannya? Tapi kan tidak semua, pasti ada yang mau loh. Ya ada, maksudku nih ada satu keluarga tuh, nah itu di situ. Maksudku Hmm. ada keluarga kayak mana lah, ya Iya, kan? Itu iya, konsep iya. Tapi kan pemikiran. tidak semua keluarga nelayan Ya ada lah, ada nelayan yang sugih banget. yang Ada mau. yang mau menyekolahkan tinggi anaknya. Kalau Hmm. tapi yang kutemui ini kayak itu. Nah kan maksud tuh kita sempitkan lah. Maksud tuh kayak apa caranya kita mengubah orang yang sudah tidak mau kayak itu gitu. Kayak apa caranya kamu mengubahnya intinya? Ngalih itu. Iya, iya, iya. Ya ngalih kalau gitu. Nah makanya itu kalau diri sendiri yang hendak mengubah ya jelas lah. Karena itu tujuannya memang hendak mengubah. Ya, berarti kan bisa loh mengubah karakter tadi kalau kita mau. Ya kalau kita mau, Nah, berarti kan dari awal memang itu hendak hendak heeh, berarti dari kan awal. bukan berarti bukan hal ya kan berarti kan ibaratnya impossible loh, nggak ada mungkin loh ngalih loh. Iya Pak, kalau memang maksudku tuh mengubah orang tuh yang impossible. Oh, ya. Mengubah orang tuh. Kada, ini kan aku hendak mengubah aku. Nah, ya, sih ada kemungkinan lah kalau kita Hmm. mengubah diri sendiri. Mengubah orang misalnya aku nih, mau mengubah ikam kayaknya kan mungkin. Ya, kada mungkin. Nah, itu. Maksudnya mengubah diriku sendiri Ya, dengan pemahaman-pemahaman dari orang lain. ya bujur-bujur. Itu bisa tuh, bisa. Nah, makanya aku tadi kan pertanyaanku spesifik ke Ikam supaya aku hendak mengubah pikiranku. Ya, cuman Kan aku kayak itu. karena kalau mendeskripsikan lah, susah. Bisa, Ikam aja yang bisa bisa baca. lah, bisa aku tangkap Bang. Semuanya. Ikam aja yang bisa nangkep berarti. Iya. Karena ikam yang mau belajarnya loh. Iya, iya, iya. Nah, gimana kalau aku mendeskripsikan orangnya. Berarti kan kayak sesuai dengan tujuan baca karakter orang, men. Saya Iya, saya itu tujuan baca karakter orang. ada kisah kayak Ikam. Oh, udah. Iya, nggak saya aku semalam kedua orang. Aku Hmm. tuh jarang bila ketemu, bila misalnya di jalan-jalan atau apa tuh aku melihat orang ya, Ada juga aku membaca yang melihat orang. kalau kada hendak yang ada yang kuambil ya kada kada ku baca kan. Aku termasuk orang yang cuek juga sebenarnya. Ada kan gak ada apa-apanya cuek orang aku kayak lebih cuek aku kayak Cuek itu sama dengan tidak berperasaan. lain, lebih ke apa ya lah? Tidak peduli loh. Iya cuek tuh kada peduli bang, cuman Berarti kan cuek konsepku cuek tuh kayak eh konsep cuek kayak apa ya lah menjelaskannya supaya ada contoh nyatanya lah. Kada terlalu mendengar kata orang lain lah intinya. Misalnya nih, eh hmm, ada orang misalnya, kayaknya ikam bagusnya kendaraan ini pangmukar. Nah, ada terlalu. oh cuek untuk hal-hal yang untuk mempengaruhi Ikam. Ya, betul. Tapi kalau untuk sesuatu yang terjadi ke Ikam, kada cuek. Terjadi tuh kayak apa contohnya Ya terjadi? misalkan bini Ikam minta gelang sama kalung yang totalnya 30 juta misalkan. Oh, kada. Kada Bujur, bujur. cuek Itu gitu. kada cuek. Diserahin. Amun ada duitnya, ambil. Nah, tunggu, tunggu, tunggu. Nah, itu nyaman tuh kalau kayak itu menjawabnya. Misalnya kayak pertanyaan yang jelas tuh, nah. Itu nah. Bukan konsep cuek yang ada manusiawi lah, lain. Lain gitu. Kalau itu kan lebih ke gue perasaan itu orangnya. Hmm. Aku tipe yang perasaan.
bukan tipe yang kada bawa perasaan, tipe yang perasa. Tipe Cuman yang perasaan. ya, maksud tuh kada nyamanan, kada nyamanan jua orangnya. Cuman kada nyamanan itu gitu. Kayak, eee, sudut pandang yang kubaca misalnya nih lah, misalnya, eee, ada orang nih, misalnya nih contohnya, kita ini bertetanggaan contoh lah, Mmm, misalnya kita bertetanggaan sama orang nih, mmm, di sebelah rumah ini misalnya, punya anak kecil misalnya. mmm, Nah, anak kecilnya ini nangis setiap hari. mmm, Kan kalau orang yang perasa benar kan, "Ih, kenapalah anaknya lah, kayak kenapa kada diberi obat kayak." Nah, kalau aku kada kayak itu mikirnya. Kalau aku mikirnya yang lain misalnya, "Iya kada apa-apa, itu, anaknya, inya ngerti caranya merawat anaknya." Itu yang kupikirkan. mmm, Paham nggak kamu? mmm, Ini contohnya kalau misalnya terjadi misalnya ada kayak gitu. mmm, Nah, kayak itu contohnya cuekku. Itu cuek aku kayak itu. mmm, Bukannya kada berperasaan, cuman aku tahu menempatkannya di mana pada saat peduli lawan orang tuh, nah maksudnya di mana pada saat, kada kayak. mmm, Nah itu. Kalau misalnya, kalau yang kada berperasaan ini kan misalnya ada orang nih, eee, terjatuh misalnya atau di kendaraan, aku langsung kalau aku paling pertama mau nolong itu orang kendaraan. Nah itu masih, tapi kalau yang mmm, tadi konsepnya itu aku masih cuek. Paham nggak? Apa ya, pokoknya contohnya kayak itulah, cueknya aku kayak gitu. mmm.